Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan belajar mengatasi gaya kelekatan yang insecure. Penelitian telah menunjukkan bahwa pola kelekatan ditentukan pada anak usia dini dan bertahan sepanjang hidup kita. Jika seorang anak tumbuh dengan konsistensi, ada support yang dapat diandalkan, dan ada rasa aman, mereka kemungkinan akan memiliki gaya kelekatan yang aman atau secure. Jika kondisinya sebaliknya, tidak ada konsistensi, tidak ada support, dan cenderung gelisah, anak akan mengembangkan gaya kelekatan insecure. Ketika orang dewasa melihat kelekatan yang aman, melihat kembali masa kecil mereka biasanya merasa bahwa ada seseorang yang dapat diandalkan dan selalu tersedia bagi mereka. Mereka dapat merenungkan peristiwa dalam hidup mereka, baik yang baik maupun yang buruk, dalam perspektif yang tepat. Sebagai orang dewasa, orang dengan gaya kelekatan yang aman menikmati relasi akrab dan dekat dan tidak takut untuk mengambil resiko dalam relasi romantis. Lain halnya dengan orang yang mengembangkan pola insecure. Orang yang mengembangkan pola kelekatan insecure atau tidak aman tumbuh dalam lingkungan yang tidak konsisten, tidak ada dukungan, dan tidak ada penerimaan yang apa adanya. Individu dengan kelekatan ini pada saat dewasa sering berjuang untuk memiliki hubungan yang bermakna dengan orang lain. Ada 3 pola kelekatan insecure. Yang pertama menghindar atau avoidant, kemudian ambivalen, dan disorganized. Pola kelekatan avoidant. Orang yang mengembangkan gaya kelekatan menghindar sering memiliki sikap meremehkan, menghindari keintiman, dan mengalami kesulitan meraih orang lain pada saat dibutuhkan. Pola kelekatan ambivalen. Orang dengan pola kelekatan ambivalen sering cemas dan sibuk. Mereka dapat dilihat oleh orang lain sebagai melekat atau membutuhkan orang lain karena mereka membutuhkan validasi dan kepastian yang konstan. Pola kelekatan disorganized. Orang dengan gaya kelekatan yang disorganized biasanya mengalami trauma masa kecil atau ketidakkonsistenan ekstrim saat tumbuh dewasa. Seseorang yang memiliki gaya kelekatan disorganized tidak memiliki strategi mengatasi masalah hidupnya. Ada beberapa ciri kelekatan disorganized. Yang pertama, depresi dan kecemasan. Yang kedua, sering meledak dan perilaku yang tidak menentu, yang berasal dari ketidakmampuan untuk melihat dan memahami dunia di sekitar mereka dengan jelas atau memproses perilaku orang lain atau hubungan dengan benar. Kemudian citra diri yang buruk dan kebencian terhadap diri sendiri, serta kecenderungan melanggengkan pola trauma dalam suatu hubungan, terutama yang berkaitan dengan orang tua. Orang dengan gaya kelekatan yang tidak aman umumnya mengalami kesulitan membangun hubungan emosional dengan orang lain. Mereka bisa menjadi agresif atau tidak dapat diprediksi terhadap orang yang mereka cintai. Perilaku ini sebenarnya berakar pada kurangnya cinta dan kasih sayang yang konsisten yang mereka alami di masa kecil. Lalu bagaimana mengatasinya? Tidak ada seorang pun yang harus menjadi korban masa lalu mereka. Seseorang bisa berubah dan bertumbuh makin baik. Seseorang bisa memiliki gaya kelekatan aman jika mereka mau berusaha memodifikasi respon dan mengembangkan gaya yang aman melalui hubungan dan interaksi di masa dewasa. Dalam psikoterapi yang intensif, terapis membantu mereka mengidentifikasi trauma masa lalu, mengenali dorongan-dorongan yang tidak disadari yang seringkali menjadi penggerak dalam hidupnya, dan menolong mengenali persepsi yang keliru dan melatih persepsi yang lebih
positif dan objektif. Hal ini akhirnya akan membantu individu belajar untuk membentuk kelekatan yang sehat dan aman. Strategi untuk menciptakan gaya kelekatan dewasa yang aman dapat diperoleh dengan melibatkan rekonsiliasi pengalaman masa kecil dan memahami dampak masa lalu terhadap masa kini dan masa depan mereka. Lalu bagaimana cara memodifikasinya? Untuk mendapatkan gaya kelekatan secure, harus mengembangkan narasi yang jelas tentang apa yang terjadi pada diri pada saat masa pertumbuhan sebagai seorang anak. Selain itu juga perlu mengeksplorasi dampaknya terhadap keputusan yang mungkin telah dibuat secara tidak sadar tentang bagaimana menghadapi masalah ataupun yang berkaitan dengan cara bertahan hidup di dunia. Kita perlu berpikir kritis tentang bagaimana pola pengasuhan mempengaruhi gaya kelekatan Anda dan bagaimana mengubah pola-pola itu. Untuk mendapatkan gaya kelekatan aman, diperlukan banyak waktu. Penelitian menunjukkan bahwa menikah dan menjadi orang tua adalah elemen penting untuk mengubah gaya kelekatan seseorang. Hubungan pernikahan yang baik dapat memainkan peran penting dalam mendukung terbentuknya gaya kelekatan yang aman. Hubungan yang sehat adalah hubungan di mana pasangan saling peduli, mendukung, menghormati, dan mencintai satu sama lain. Bagi orang-orang dengan pola kelekatan yang tidak aman, karakteristik ini dapat membantu mengalihkan mereka dari perasaan negatif tentang diri mereka sendiri. Dalam penelitian ditemukan bahwa otak akan mulai berubah ketika seseorang mengubah pola dan keyakinan perilaku mereka. Seseorang yang awalnya memiliki gaya kelekatan tidak aman dapat membangun gaya kelekatan aman yang mereka butuhkan dengan mengintegrasikan pengalaman baru yang saling mendukung dan penuh kasih ke dalam hidup mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka akan dapat mempercayai bahwa orang yang dapat diandalkan dan konsisten akan hadir untuk mereka pada saat orang yang mereka sayangi, pasangan, anak, dan lain-lain mengalami kesusahan. Oke, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Salam dari Delano dan ingat selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do.